Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam dan bahagia. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Kesehatan PGRI Denpasar karena telah memberikan support, telah memberikan kesempatan ya kepada saya yang pertama untuk mengikuti yang namanya program guru penggerak, dan kemudian ini adalah salah satu dari tugas ya, salah satu daripada tugas program guru penggerak. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu staf pimpinan yang bisa hadir, Bapak Ibu guru. Pada pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi, Bapak Ibu, ya. Saya akan berbagi pemahaman dan praktek baik. Jadi sekali lagi penekanannya adalah berbagi, karena kita sama-sama guru. Saya tidak menggurui, tapi berbagi dengan dari apa yang telah saya dapat dalam proses pelatihan guru. Nah, salam bahagia ini adalah salam di guru penggerak, Bapak Ibu. Salam itu adalah untuk fisik jasmani, bahagia itu untuk rohani. Nah, ini yang kita gunakan di dalam proses belajar, itu salam dan bahagia. Nah, mungkin yang pertama yang ingin saya sharing Bapak Ibu adalah tujuan program pendidikan guru penggerak itu seperti apa. Saya sampaikan ini tujuannya nanti, semoga dari Bapak Ibu teman-teman ada yang berminat untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, tujuan program guru penggerak yang disingkat PGP, Bapak Ibu, yang pertama adalah mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi. Jadi mengembangkan diri poinnya, karena banyak sekali informasi atau teori-teori konsep yang diberikan pada program ini. Refleksi, kita melihat atau bercermin, gitu ya, apa yang sudah kita pernah lakukan, apa yang kita miliki, dan sebagainya. Berkolaborasi artinya bekerja sama secara mandiri. Dua, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Tiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kata kuncinya di sini, Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini yang ditekankan, yang digunakan dalam pelatihan program guru penggerak. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik itu semua berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Ya, jadi diharapkan ya nanti sesama guru kita selalu berkoordinasi, orang tua dilibatkan di dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun penyusunan program dan seterusnya. Dan komunitas untuk mengembangkan sekolah. Nah, di sekolah tentunya sudah ada MGMP, matematika, itu kan salah satu untuk komunitas. Dan ada juga komunitas yang kita bentuk, ya, salah satunya adalah yang disebut Komit Komunitas Melek IT. Nah, anggotanya adalah Tia, Pak Didi, Made Ariano, Pak Firma, Dipratnya. Sekian. Jadi dalam komunitas itu kita duduk selalu berbagi informasi apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di SMK Kesehatan. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas. Nah, kurang lebih inilah tujuan daripada program guru penggerak. Nah, apa saja kegiatannya seperti ini? Ada 3 modul. 1, 2, 3. Nah, sementara saat ini proses pembelajaran yang lakukan itu baru sampai di modul 4. Jadi satu modul ini kita belajar 3 bulan. 3 bulan. Maka pelatihannya sampai bulan Juli terakhir. Ya. Sementara modul 4 ini lumayan kita ada jeda kemarin. Lumayan ada jeda, tapi tugasnya adalah salah satunya ini, berbagi ini. Tanggal 8 akan sudah dimulai masuk ke modul 2. Sehingga yang berharap juga biar tidak menumpuk tugas. Begitu masuk modul pasti akan ada tugas. Itu jadwalnya padat sekali. Hampir setiap hari.
jadwalnya. Tetapi memang lebih banyak mandiri dan nanti ada kolaborasi. Jadi 3 modul inilah yang dipelajari dalam program guru penggerak. Nah, yang berikutnya yang akan di-share adalah budaya positif. Ya, budaya positif. Tujuannya dalam berbagi pemahaman dan praktek baik ini adalah ada 3 yang rangkum. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu sebagai pertanyaan pemancing. Ya. Jawabannya setuju apa tidak setuju. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapatnya setuju atau tidak, atau disimpan dalam hati saja. Tidak ada salah benar. Nah, nanti kita akan berbagi informasi pemahaman. Nanti kembali dijawab pertanyaan ini kira-kira masih nggak sama sebenarnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Hukuman positif. Oke. Yang kedua, berarti setuju. Ini ada pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin sekolah. Setuju ya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, kita berbagi pemahaman, nanti kembali direfleksikan dari kesimpulan yang kita sampaikan, kita pilih tadi. Nah, bagaimana? Ini apakah tetap? Baik. Nah, topik yang akan dibahas itu ada 6. Cukup banyak. Makanya tadi slide-nya cukup banyak, tapi poin-poin saja. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dalam dan dunia berkualitas. Nah, ini ada hubungannya dengan jurusan kita perawatan. Kemudian restitusi, itu nanti ada 5 posisi kontrol, dan restitusi ada segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bermain dulu Bapak Ibu dengan tujuan tema perubahan paradigma. Ada A dan B. Ini ada 2 orang. Kemudian sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Kemudian temannya mencoba membuka tangan yang dikepalkan tadi. Nah, dengan cara apa? Nah, tentunya bermacam-macam. Ada yang membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar mau membuka kepalan tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai si A, kita mengepalkan tangan, kita bayangkan di tangan ini ada hal yang sangat berharga sekali dalam hidup kita. Ada orang yang mau membuka tangannya. Nah, kira-kira apakah kita akan buka atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Yang minta satu tanggapan ya, Bapak Ibu nih, atau boleh ya 2 tanggapan. Silakan mungkin Bu Desa, udah dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman, kalau menurut saya sesuai dengan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan, jika diberikan syarat bahwa hal itu atau kepalan itu merupakan hal yang sangat berharga
berharga di sini maksudnya adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Artinya memang hal itu penting sekali bagi Bapak Ibu. Apapun itu silakan dibayangkan apa itu. Nah kemudian ada orang ingin membuka, ada orang yang melihat. Kira-kira dengan cara apapun kan banyak. Ada yang merayu, menyuap. Nah kira-kira apakah akan dibuka tangannya? Ya, kalau menurut saya membujuk mungkin yang lebih tepatnya. Artinya Ibu akan buka tangannya kalau ada yang membujuk? Ya, atau tidak, itu saja. Alasannya apa? Nah, seperti itu. Yang B ini entah siapa saja bisa, entah pasangan kita atau orang lain. Kan banyak kita dalam berinteraksi di lingkungan kan dengan berbagai karakter orang. Kira-kira apakah dibuka? Kalau ada sesuatu yang berharga sekali atau orang ini mengetahui akan ya, mungkin kalau sesuai dengan karakter saya ya, kalau hal itu tidak perlu diketahui orang lain dan saya memang orangnya lebih menyimpan sesuatu, saya tidak membuka. Ya, dengan alasan-alasan tertentu yang memang dirasa bisa diterima oleh orang tersebut dan tidak menyinggung orang itu. Kalau dari karakter saya. Ya, Terima kasih Bapak. Ya. Melihat situasi dan kondisi. Oke, mungkin cowok satu ada? Hanya ada 3. Boleh? Bapak Wilo tentang apa? Dibuka apa tidak? Kalau saya yang B membuka ya. Artinya A dan B. A itu kita yang mengepalkan tangan, B itu orang lain yang ingin membuka. Kalau saya buka enggak? Kalau saya kapan dibukanya pada saat ada yang menyuap. Saat ada yang menyuap. Ada yang menyuap. Oke, artinya dibuka. Ya. Ada yang menyuap ya pasti. Kalau dihardik anak mungkin diancam nggak mempan, dirayu juga nggak mempan. Tapi kalau disuap kayaknya ada kemungkinan. Berarti ada hubungannya mungkin dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih. Nah, yang ingin disampaikan Pak Ibu adalah pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengontrol tangan kita buka atau kita tutup? Siapa sebenarnya yang mengontrol itu? Pikiran. Berarti kita sendiri ya. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan seseorang individu itu yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Orang lain hanya bisa mencoba ya, mencoba mengatur, mencoba untuk misalnya mengontrol kita, tapi kalau kita yang nggak mau bergerak ya nggak bisa. Itu yang sebenarnya ini. Jadi pada prinsipnya manusia itu bergerak tentu ada tujuannya. Ya. Oke, nanti akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ujian adalah manusia bergerak adalah karena keinginan kita sendiri. Lanjut ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi. Ilusi itu adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan. Artinya kita seringkali berbuat sesuatu, kita sudah bisa membayangkan, oh hasilnya akan seperti ini. Oh saya mau mengontrol anak-anak, besok kamu jangan datang terlambat, kita harap dia tidak datang terlambat. Kan begitu. Tapi kadang-kala itu hanya angan-angan saja gitu. Bisa jadi muridnya masih datang terlambat. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh ilusi yang biasanya ada dalam diri kita sebagai manusia. Ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ada hubungannya dengan pertanyaan tematik tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita kan harapannya begitu. Kita menghukum dia
menulis saya tidak melanggar lagi, harapannya dia nggak melanggar, tapi realitanya tetap melanggar. Nah itu disebut ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kita bisa memaksa dan seterusnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol dan pilihan. Nah, seperti ini, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini saya bagi menjadi dua, ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Jadi ada dua teori. Misalnya kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi diharapkan intrinsiknya dia yang menilai dirinya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya anak itu misalnya dia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Yang menggerakkan siapa? Dirinya sendiri. Apa sih tujuannya? Nanti hubungannya ke kebutuhan dasar manusia. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nah, itulah yang mendorong dia melakukan sesuatu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini teori kontrol dan pilihan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bersama dengan tim, melihat bagaimana kelebihan itu akan memunculkan atau menciptakan pilihan-pilihan. Model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol pilihan, model berpikir menang-menang. Kita sama-sama menang. Karena tujuannya sama dan disepakati. Nah, konsep disiplin positif ini seperti ini. Di bawahnya ada teori kontrol dan teori pilihan. Itu ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaboratif, refleksi. Kita berbeda. Realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami, kemudian pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran. Nah, Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini nanti akan memunculkan disiplin. Ini akan memunculkan disiplin. Kemudian semua perilaku yang memiliki tujuan itu nanti akan ada menghasilkan namanya teori motivasi. Model berpikir sebentar akan dibahas ya berikutnya. Ini bagangnya kurang lebih seperti ini nanti. Kemudian 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ini adalah ekstrinsik, itu motivasi yang berasal dari luar. Sementara manajer ini untuk menghargai diri itu motivasi yang berasal dari dalam. Jadi diharap kita melakukan sesuatu itu kan berdasar intrinsiknya, bukan karena faktor dari luar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pertahanan itu, menguasai kasih sayang, rasa terima, kesenangan, kebebasan. Kemudian dalam proses manajer nanti ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang saat ini sebenarnya dianggap paling relevan apabila kita ingin mengontrol siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini kalau dia memang berasal dari dalam dirinya akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam penerapan di kelas ada nanti namanya keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Apa sih makna disiplin? Nah, makna disiplin ini Bapak Ibu. Ya, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Nah, ini adalah teori dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu, memang dari dalam pasti kita disiplin untuk mencapai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering. Jadi kita disiplin, kita mengontrol siswa agar dia patuh dengan apa yang kita inginkan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita teruskan. Nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan namanya, universal berarti dia berlaku secara umum. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang.
sesuai dengan namanya ya. Jadi sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Ini akan ada kaitannya dengan keyakinan, biasanya keyakinan agama. Kan agama adalah salah satu tuntunan atau penuntun kita dalam berinteraksi, dalam menjalani hidup. Ya, itulah kebajikan universal. Jadi dia lintas agama. Sebagai contoh, kita tidak boleh saling menyakiti. Nah, itu kebajikan universal. Semua agama itu setuju. Harus tolong menolong dan seterusnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini kata kuncinya bagi sesuai teorinya Dr. William Glasser ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia ini. Ini sebenarnya harapannya. Jadi mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini untuk membangkitkan motivasi dari dalam. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, kalau di organisasi pendidikan saat ini, yang ingin dicapai setiap anak manusia adalah anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Pernah mendengar ini Ibu? Nah, ini yang sekarang kan sering digaungkan, profil belajar Pancasila itu terdiri dari ini, 6 ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu kan niatnya baik. Ya, jadi setiap apa yang dia lakukan itu niatnya baik. Tidak tampak, tapi akan terlihat dari apa yang dilakukan seseorang keseharian itu akan terlihat. Mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global karena kita hidup setiap orang pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Dia harus saling bergotong royong. Ini contoh kebajikan universal ya untuk anak-anak Indonesia. Kalau di setiap organisasi mungkin beda-beda kebajikan universal. Lebih dirinci, ada disiplin, bertanggung jawab dan seterusnya. Tapi untuk di pendidikan ini ya dibagi menjadi 6 profil belajar. Topik 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Kita ketahui seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motivasi itu ada 2, ada dari luar dan dari dalam. Eksternal berarti berasal dari luar. Itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melaksanakan sesuatu karena faktor luar, ya tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam mana? Kalau saya nggak datang terlambat, apa ya apa yang akan saya terima? Itu hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kalau saya melakukan ini, itu nanti akan dapat ujian, akan mendapatkan hadiah. Itu semuanya adalah faktor motivasi yang berasal dari luar. Kalau yang berasal dari dalam, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti itu pertanyaannya yang bisa ditanyakan pada diri. Inilah motivasi internal ini yang diharapkan. Jadi seorang melakukan sesuatu itu bukan karena faktor eksternal, tapi dari dalam. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Disiplin yang kuat itu akan ada di saat kita merdeka. Merdeka. Contoh, kalau kita senang menyanyi, kita sedang bermain gitar, maka di dalam kondisi itu kita pasti senang sekali. Kita merdeka, kita melakukan sesuatu itu dengan rasa senang. Maka disiplinnya kuat, pasti kita merawat gitar itu. Kita lap setiap hari. Nah, itu disiplin yang kuat. Jadi di saat kita merasa merdeka. Kalau kurikulum merdeka kan begitu ya. Jadi merdeka belajar artinya seseorang itu belajar dengan rasa senang tanpa ada paksaan. Seperti itu. Maka disiplinnya pasti kuat di situ karena dia melakukan memang dengan rasa. Teori dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering biasanya menjadi pemikiran kita, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang memujuk. Kita memberikan penghargaan, itu pasti ada tujuannya. Maka
Dengan arti itu penghargaan itu sama dengan hukuman. Dorongan eksternal, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Teori seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin dia senang, gitu. Tapi jangka panjangnya dia menjadi ketergantungan. Melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Di saat dia diberikan penghargaan, senang dia. Suatu saat dia melakukan itu tidak lagi dikasih, itu dia akan merasa terhukum. Atau dia tidak mencapai tujuan yang dia sudah berusaha capai, dia akan kecewa sekali. Itu penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, seringkali kita kadang memberikan penghargaan itu menggunakan pemikiran kita, oh saya mau kasih hadiah misalnya, tujuannya adalah untuk agar dia lebih rajin, bisa jadi nggak tepat. Tidak, kita ingin dia biar rajin bangun pagi itu misalnya, kita kasih jam beker, ternyata enggak, kurang tepat. Penghargaan kadang tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan karena yang kita kasih misalnya si A, besok kita kasih si B dengan kegiatan yang sama berbeda, itu bisa merusak hubungan juga. Dia kok A, saya kok B ya, dan seterusnya. Menurunkan kualitas. Kalau dia kecewa, tidak sesuai yang dia harapkan, cuma seperti ini toh penghargaan yang saya perjuangan berat loh. Akhirnya berikutnya dia akan menurun motivasinya. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam. Karena dia melakukan sesuatu hanya untuk penghargaan itu yang dituju, bukan untuk dirinya. Ini teori dihukum oleh penghargaan. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk-bentuknya. Apresiasi yang perlu diberikan ke anak-anak ya, yang perlu diingat ini, beri pengakuan secara khusus. Artinya kegiatannya apa? Kalau si anak melakukan A, maka diberikan hadiah khusus hanya untuk kegiatan itu, sehingga dia kegiatan dia selalu ingin ada penghargaan, dia kayak seperti itu. Pengakuan secara pribadi mungkin bisa, kalau kita tidak akan melakukan secara menyeluruh, tidak pada semua murid, pribadi dilakukan. Kemudian pengakuan kepada semua murid, kalau memang mau pada semua murid ya konsekuen kita, kalau bisa bergantian. Kan tujuannya untuk membangkitkan motivasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, harus konsisten. Sekarang ngasih, besok enggak, besok ngasih. Nah itu juga mempengaruhi seperti tadi hukuman. Penghargaan adalah hukuman. Fokus pada proses, prosesnya yang diberikan penghargaan, bukan hasilnya. Karena kadang-kadang kan hasilnya bisa didapatkan dengan cara yang berbeda, bukan dia yang melakukan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan seperti ini Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat pembuka biasanya yang kita gunakan. Nah, ini ada kalimat kata-kata atau kalimat pembuka ya, kemudian nilai kebajikan situasi. Contoh, kemarin saya perhatikan gitu ya, kamu mengantar siswa Nita misalnya. Nah, dia siswa yang baru di kelas itu. Jadi kita sebenarnya menanamkan nilai kebajikan empati. Jadi kita memberikan pengakuan apresiasi karena empatinya dia kepada teman. Saya menghargai sekali usahamu dalam proses kerja kelompok. Nah itu nilai kebajikan adalah kepedulian yang ditanamkan. Bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, tapi yang ingin dicapai itu ini nilai-nilai kebajikan ini yang ingin ditanamkan pada anak-anak. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Gitu ya, terima kasih untuk dilanjutkan, kamu telah mau membersihkan kelas karena dia memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah rasa tanggung jawab. Ini kan susah ya, jarang sekali kita melihat ada sampah, ada anak yang mau memungut sampah itu, kecuali disuruh gitu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Tapi saya pernah melihat entah di tangga naik, saya lupa orangnya, nama siswanya tidak ingat, ada sampah, dia ambil sampah, kemudian dia buang di tempat sampah, padahal dia jalan bergerombol waktu itu, hanya satu yang melakukan itu. Nah ini adalah rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah coba mungkin bisa ditanggapi.
Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa? Konsekuensi menurut Bapak Ibu. Konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam yang sesuai aturan sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada penekanan? Oke. Seperti ini kurang lebih kalau dari teori perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman, ini konsekuensi hukuman. Baik. Kata hukuman. Kita coba kembali dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu biasanya dirasakan. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena udah disepakati di awal, dia udah tahu kalau kamu melanggar ini lo dapatnya dan sudah disetujui. Maka sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman di saat itu aja karena dia udah tahu. Dia konsekuensinya dia udah tahu, dia melanggar ya saat itu aja dia mengeluh. Anak benci disiplin, anak menghargai disiplin. Ini paksaan, ini stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini sering juga kadang yang dengar, biar sekalian aja. Saya dimarah sudah terlanjur, saya nggak disukai. Kadang-kadang dia mendorong. Kadang anak, ini adalah hukuman orang tua kalau anak coba anak kita misalnya, nanti kamu sakit, biar aja sakit. Orang tua susah banget kalau menerima kalimat gitu dari anak. Hukuman banget bagi orang tua, dia sakit kita yang susah. Nah, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar mematuhi peraturan. Ini kan karena dia tahu hukuman, dia pasti sembunyi-sembunyi. Kalau ini belajar untuk mematuhi karena dia tahu. Gitu. Konsekuensinya dia selalu besoknya diharapkan dia berusaha tidak melakukan lagi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Apa itu restitusi? Oke, berikutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter. Kata kunci adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi diciptakan kondisi agar murid yang nanti memutuskan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kolaboratif di sini ada tenaga pendidik nanti. Kita berkolaboratif dengan murid itu untuk mencari pemecahan masalah yang dia hadapi. Kalau dia terlambat, kenapa dia terlambat? Jadi sebagai guru kita hanya mengajak berkolaborasi karena sekali lagi dia melakukan sesuatu pasti ada yang dituju. Tadinya pasti ada kegiatan yang membuat dia terlambat. Itu restitusi. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada 2 pengelompokan, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu hukuman. Sementara identitas sukses itu disiplin. Ini yang diharapkan. Nah, disiplin itu nanti ada konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya? Kalau pada hukuman itu akan terjadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi sudah restitusi itu merupakan pilihan. Siswa yang disuruh memilih apa yang harus dilakukan, berkolaboratif dengan gurunya yang membantu mencapai. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau ini waktu pendek, ini menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Dia akan belajar dari apa yang sudah dia lakukan.
Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan keadilan kalau dia merobek punya temannya, yang merobek dihukum, jadi korban merasa adil. Wah, yang setimpal tuh. Kalau ini korban bisa diabaikan konsekuensi karena dia sudah pasti melakukan itu bukan karena korban, tapi karena kesepakatan. Korban mendapatkan ganti. Nah, dia bisa mendapatkan ganti dari apa yang dilakukan dengan temannya yang salah. Murid akan tersakiti, murid tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Ini perbedaan-perbedaan apa itu. Nanti file ini bisa yang share ya. Sehingga kalau saat ini masih SDM seru germeng begitu, mungkin nanti dibaca jadi terang. Ya, seru germeng yang singkat SDM. Nah, berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi itu biasanya peraturan dalam masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan sosialnya juga. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini peraturannya adalah titik-titik kamu harus ya satu kalimatnya. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini yang biasanya di kalimat yang dikeluarkan oleh bapak ibu guru yang membantu anak itu dalam mengatasi masalahnya. Dan seterusnya. Berikutnya murid atau anak membenci peraturan. Jadi dia akan membenci peraturan kalau dihukum terus. Kemudian ini murid menghormati peraturan. Kalau ini murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini keyakinan diri. Jadi dia melakukan itu karena memposisikan diri, menghargai dirinya dan orang lain. Nah, sekali lagi hukuman ini negatif, konsekuensi ini bisa dicontohkan dia netral, restitusi ini yang positif. 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Jadi guru dan siswa tidak ada masalah. Siswa tidak benci karena pemecahannya berasal dari siswa yang mengakui kesalahannya. Tawaran bukan paksaan, kita hanya menawarkan. Kemudian restitusi menuntut anak dia bela diri dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dia fokus dari masalah ini apa yang harus dilakukan anak itu agar dia tidak mengulangi kesalahan, tidak sesuai dengan kebajikan dunia pesantren. Oke, ini 9 ciri-ciri restitusi yang lanjutkan. Tapi yang ketiga, keyakinan kelas. Agak percepat Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan kelas? Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apa jawabannya? Kenapa kita pakai helm Bapak Ibu? Untuk selamatan. Mengapa kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Untuk kesehatan. Mengapa tidak memiliki kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Agar menjalankan. Ya, itulah keyakinan Bapak Ibu. Jadi kenapa nggak pakai menggunakan helm? Biar nggak ditangkap polisi. Itu bukan keyakinan. Jadi kita melakukan itu untuk menghindari hal yang tidak nyaman. Itu keyakinan. Jadi itu yang ditanamkan ke anak-anak. Jadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinannya. Keyakinan itu sekali lagi biasanya ada pasti terkait dengan keyakinan agama yang dia. Oke. Kenapa anak-anak itu sebelum melakukan sesuatu itu berdoa? Dalam kegiatan-kegiatan kita pasti susunan acaranya ada berdoa terlebih dahulu. Apa keyakinannya? Kira-kira kenapa kita berdoa? Tapi itu mungkin bisa diberikan. Apapun yang akan kita lakukan, kita mohon kepada Tuhan, keyakinan dia bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita. Seperti itu, betul, setuju ya? Ya, ini kebajikan universal. Karena setiap agama pasti seperti itu. Pasti setuju dengan kebajikannya. Nah, realitanya bagaimana? Nah, silahkan kita mengamati sendiri Bapak Ibu. Seperti apa realita di lingkungan kita. Lingkungan berarti luas. Apakah kita dulu, dari kita dulu, apakah kita sudah seperti itu? Kemudian sesama rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan, siswa dan seterusnya.
Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembalilah ke nilai-nilai atau keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinannya itu yang dibangkitkan, yang diingatkan gitu ya, diingatkan kamu tuh ini tuh apa loh gitu. Untuk dirinya sebenarnya kan gitu. Bukan untuk menghindari hukuman. Nah, kurang lebih seperti ini Bu, lingkaran daripada pengaruh-pengaruhnya ya yang ada nih. Peraturan kelas ya, nanti kalau lebih tinggi dia keyakinan nih. Nanti keyakinan akan jadi lingkungan positif ya. Di lingkungan itu pasti positif. Setiap apa kegiatan itu pasti akhlaknya mulia ya. Selalu berbuat sesuatu dengan akhirnya jadilah budaya. Kalau udah budaya itu terbiasaan. Secara otomatis jadi yang dilakukan oleh seseorang karena udah budaya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi yang mulainya dari mana ya? Di balik lainnya ada siapa ya? Ada individunya masing-masing. Nah ini beberapa contoh keyakinan kelas. Nah kebetulan mohon maaf mungkin kepada Bapak Ibu, saya karena ini tugas juga saya melakukan keyakinan kelas 10 farmasi itu yang tertempel di dinding. Kebetulan kita melakukan di kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan kelas itu. Materi disiplin positif ini sudah yang berikan ke anak-anak. Ya, kebetulan yang saya gunakan memang di jam pelajaran. Saya selipkan beberapa menit untuk menanamkan keyakinan kelas. Kemudian dia minta, silakan buat keyakinan kelas, sepakati bersama. Seperti tadi, artinya kalian melakukan itu bukan untuk menghindari pelanggaran, tapi berdasarkan karena memang niat dari dalam. Muncullah seperti itu. Penuh dengan tanggung jawab gitu. Ini di 10 farmasi ini 10K1 yang sudah jadi 11K1 sudah jadi 11K2 on the way 10K karena kan waktunya tidak bersamaan. Contoh yang 2 nya mungkin itu melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, itu ya sepakatnya ada tanda tangannya lagi di bawah di semuanya. Artinya semua tahu. Jadi dia otomatis dia akan terdorong karena keinginan sendiri. Itu harapan keyakinan kelas seperti ini. Nah, sehingga nanti Pak Ibu tahu apa ini keyakinan kelas. Nah, itu tujuannya adalah kembali mengingatkan nilai-nilai kebaikan agar muncul dari dalam. Ini contoh Pak Ibu nih. Desainnya yang bebaskan anak-anak. Silakan kreativitasnya. Ya. Nah, contoh dokumentasi pembuatan kelas dokumentasi program. Oke. Semoga terbuka. Nah ini yang juga buat program-program 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya. Ini tiap print kok. Karena dalam akreditasi sebenarnya ini juga perlu dilihat. Ya ini yang udah print kan, kemudian ada 5S. Oke ini contohnya Bapak Ibu ya, biar tidak lama. Ini dokumentasi nah seperti ini. Jadi ada dokumentasi juga bisa anak-anak membuat. Saat dia membuat, saya minta anak-anak membuat dokumentasi. Saat membuat, saat menyetujui kesepakatan. Lanjut. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu proses pembuatan adalah bisa untuk mendalami seperti ini. Misalnya kita keyakinan untuk hormat. Kita bisa membuat tabel T namanya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya datang tepat waktu, itu akan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Yang menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Sering Bapak Ibu tadi pagi yang datang, ada 3 anak SMP berbaju coklat-coklat di depan. Saya masuk naik motor, anak noleh, bertiga itu mengucapkan salam. Selamat pagi Bapak. Saya berpikir ini ada perlu apa? Mereka kok seperti itu ya, etika ya. Akhirnya saya parkir motor, saya tunggu anak itu. Datang, dia mendekat, saya mendekat, salam aja itu. Akhirnya dia tanya, gimana nak? Ada kesini ada perlu apa? Ada yang bisa, oh saya cari kakak saya. Satu yang
adiknya Ganes. Saya mencari siapa Ganes. Oh ya ini temannya, ya saya mengantar. Sudah janji, udah saya janji ketemu di halaman. Oh ya silakan, cari adik. Apa yang terpikirkan, Bapak Ibu? Ini murid di mana? Saya tanya, Dek, nah, kalian kelas SMP ya? Ya SMP mana di sebelah Pak Fikri. Apa yang saya pikirkan? Seperti ini ya karakter anaknya. Kompak semuanya. Akhirnya apa? Pasti kalau dia mau bukan, oh, anaknya seperti ini. Terus bagaimana tenaga pendidik dan kependidikannya? Sini jadi lembaganya bagaimana? Oh besar ya. Berarti budayanya seperti itu di situ. Nah, silakan Bapak Ibu juga itu tadi pagi saya rasakan itu. Nah, mari kita lihat lingkungan kita di sini, anak-anak kita bagaimana, kita sendiri juga bagaimana. Nah, silakan kita menilai, kemudian kita tingkatkan keyakinan-keyakinannya di dalam diri, sehingga apa namanya, itulah yang menjadi motivasi kita dalam berinteraksi yang bertingkah dalam keseharian. Jadi kalau kita menginginkan anak seperti itu, nah kalau kita tidak seperti itu kira-kira bisa enggak? Nah seperti itu. Kemungkinannya Kecil. Kalau satu begitu terus 4 tidak tidak bisa. Saya juga mencapai. Oke, silakan Pak Ibu yang menyimpulkan. Nah ini bekerja contohnya, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru langsung saja. Ini namanya dengan Y. Ya dengan Y. Nah di sini kita mungkin bisa membuat terdengar. Jadi kita ingin mendengar satu orang berbicara, yuk saya bantu yuk. Nah, dari anak itu setiap ada kegiatan dengan rela dia menyampaikan, yuk saya bantu yuk. Berarti kita kan bisa melihat, wah, anak ini rasa gotong royong ini sekali. Kalau sekarang kan seringkali kita nyuruh gitu, bantu dong, gitu. Tidak dia menawar. Ini yang kita ingin sering dengar, Bapak Ibu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Yuk kita bisa selesaikan ini bersama. Ya. Tolong ya, terima kasih ya, permisi. Ya terlihat kita ingin dia berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya dan seterusnya. Berperilaku kita ingin anak itu tersenyum, ramah dan seterusnya. Ya ini kegiatan pendalaman Y kalau kami lakukan di guru bergerak itu dengan ini, tabel T dan tabel Y. Kita disuruh buat daftar seperti ini, disuruh buat Y seperti ini. Lanjut ya. Nah, kembali Bapak Ibu ini. Peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa sih yang ingin kita tanamkan? Jujur, mungkin dan seterusnya ya. Bertanggung jawab. Sebenarnya mungkin bertanggung jawab, jujur, disiplin, banyak ya. Kita bisa tanamkan dalam kegiatan ini, dalam selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, ya. Jadi bertanggung jawab, jujur dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini contoh aja. Hadir sekolah 15 menit sebelum, untuk apa sih? Untuk menghormati orang lain, gitu kan? Teman-teman yang piket, kita kerjasama. Jadi dia hadir itu tujuannya ya karena keyakinan ini, bukan karena ini dia diberikan penghargaan, ini keringan dari Tuhan dan seterusnya. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya. Topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini singkat berikutnya. Ini Pak Ibu, kebutuhan Maslow itu Bu Mantri, Bu Mega, mungkin Bu Dewa yang punya ilmunya, Bu Melin lagi ya. Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow seperti ini ya. Kebutuhan dasar. Nah, manusia itu sekali lagi melakukan sesuatu pasti karena ini, Pak Ibu. Terutama fisik ini Pak Ibu. Kebutuhan fisiologis makan, kalau kita lapar, kemudian tidak punya makanan, ada makanan, pasti kita bergerak. Nggak punya uang, lihat tengok kanan kiri, nggak ada, pasti kita bergerak. Karena apa? Inilah kriminal itu kan sebenarnya hari ini. Nah manusia itu bergerak sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan. Di saat kebutuhannya itu tidak terpenuhi, disitulah terjadi penyimpangan. Iya. Siswa buat PR besok dikumpul belum selesai, dia berusaha nggak mampu. Penyimpangan pasti tidak bertemu. Mungkin selesai besok datang pagi ya. Nah, pagi sibuk Pak Ibu, murid itu sibuk bukan belajar, buat tugas. Nah kalau saya dulu setengah-setengah seperti itu ya. Saya tidak pernah mencontek, hanya mencocokkan aja. Ya. Cocokkan soalnya sama nggak ya? Kurang lebih seperti itu. Ya, 5 posisi kontrol Pak Ibu. Ini udah topik yang kelima. Jadi lagi satu aja.
5 posisi kontrol yang tadi sudah sempat disampaikan sepintas. Motivasinya kalau dia identitas gagal itu kontrol dari luar eksternal. Kalau identitas berhasil itu kontrol dari luar, ada kita sebagai teman pemantau. Identitas berhasil sukses itu sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol Pak Ibu. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini yang paling ideal dianggap manajer ini. Contoh aja, mungkin 2 aja saya bahas biar cepat. Guru berbuat. Nah kalau penghukum pasti guru tuh menunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum. Ya. Kalau dia membuat merasa bersalah, dia ceramah. Seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sekali sama kamu. Udah berkali-kali ibu beritahu kamu masih ini. Maka siswa itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kamu gak kasihan ya sama ibu? Nanti saya dimarahi loh sama atasan saya kalau dikira saya nggak selalu mengingatkan. Itu posisi sebagai teman kita pada siswa. Sebagai pemantau kita selalu mengecek, kita pantau terus jam. Nah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bentar ada daftar pertanyaannya beberapa yang mungkin bisa kita gunakan. Contoh saja. Ini manajer. Jadi kita kembalikan ke anak itu untuk mencari, menyadari apa yang dia salah dan apa yang akhirnya dia harus lakukan. Lanjut ya, ini guru berkata seperti ini, kemudian hasilnya, dampaknya pada murid. Nah, ini kita lihat langsung yang terakhir. Kalau dia penghukum mengulangi kesalahan. Kemudian kalau dia membuat merasa bersalah, dia merasa rendah hati. Kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung akhirnya. Toh ibu itu baik kok, pasti dibantu dan seterusnya. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, itu pemantau. Pemantau kadang-kadang dia mantau, nanti kalau kamu ini saya kasih bintang ya. Saya akan istikan dan seterusnya. Nah, kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi diharapkan anak itu mengevaluasi diri ini. Kemudian bagaimana caranya memperbaiki diri. Ini yang sebagai manajer, artinya anak itu diberikan sebagai manajer. Jadi dia yang mengelola dirinya. Nah, contoh ini Bapak Ibu kita latihan posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru itu kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau kalimat seperti ini, Man, langsung aja kita buka. Kalau seperti ini membuat kesalahan, kamu tidak pernah benar melakukannya karena ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kurang lebih seperti itu manajer. Jadi dikembalikan ke anak itu untuk mencoba menyelesaikan. Maka tadi ada kolaborasi. Di saat memang anak itu belum mampu, ya situ peran guru bisa mengambil peran yang lain. Tetapi yang paling ideal itu manajer. Segitiga restitusi. Dalam proses melaksanakan manajer, tadi Pak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Jadi prosesnya mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menyampaikan keyakinan. Kembali lagi penekanannya di keyakinan Pak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau identitas itu seperti apa sih? Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bangkitkan dia bahwa dia percaya pada dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, misalnya kita seperti itu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, setelah kita tahu salah, apa yang harus kita lakukan? Itu menstabilkan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk menstabilkan diri agar anak itu tenang dulu gitu. Biasanya dia datang udah duduk, dia takut, dia tenang dulu, stabilkan diri. Selanjutnya baru kita validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya. Kenapa dia terlambat? Untuk apa sih dia ke sekolah dan seterusnya. Kita berikan dia pengenalan. Contoh-contoh kalimatnya gini, kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Ini contoh aja. Ini disebut validasi kebutuhan. Selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Jadi fungsinya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi, nilai kebajikan tadi. Jadi biar dia sadar sendiri dengan kesalahan yang dia lakukan. Contoh kata-katanya adalah seperti ini. Pelajaran Bapak mulai jam berapa? Jam pelajaran Bapak kan jam ke-3-4. Mulainya jam 9.40. Sekarang jam berapa? Coba lihat jam tangannya.
Jam 9.58, Pak. Berarti bagaimana ya? Maaf Pak, tadi saya ke WC, habis itu saya ke kantin sebentar, sehingga saya terlambat 18 menit. Emangnya jam istirahat jam berapa? Jam 10.20 Pak. Maaf ya Pak, sebenarnya kan belum boleh ke kantin. Baik, itu kamu bisa menyebutkan aturan yang ada. Memangnya kamu yakin kalau kamu melanggar aturan itu? Iya Pak, saya tahu saya sudah melanggar aturan atau kesepakatan. Baik, sekarang terus bagaimana? Memangnya apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah tahu kamu melanggar aturan itu? Oke lah, inilah video Bapak Ibu. Kurang lebih yang ceritakan aja. Ini skenario yang buat. Erika itu datang terlambat. Ini sering soalnya dia alami. Jadi karena pergantian pelajaran, tadinya yang udah kesepakatan anak langsung telat. Ada siswa yang datang terlambat gitu. Yang tanya kenapa? Saya tanyanya di awal dia masuk, kenapa ada yang bisa dibantu? Oh saya di kelas ini Pak gitu. Memang pelajaran berapa sekarang? Iya, jam berapa? Jam kesekian. Terus sekarang jam berapa? Akhirnya dia nyari, oh iya Pak, saya terlambat 10 menit. Dia tanya, oh kamu terlambat 10 menit? Iya Pak, saya tadi ke kantin belanja Pak, nanti jam istirahat habis makanannya. Terus saya tanya kembali, terus gimana? Kalau seperti itu ya, dia menyatakan lain kali saya akan datang lebih pagi. Saya belanja dulu. Atau cuman itu yang bisa kamu memecahkan masalah? Enggak Pak, mungkin saya akan bawa bekal aja dari rumah. Dia menyampaikan seperti itu. Jadi dia menyelesaikan, kita hanya berkolaborasi menuntun anak agar dia menemukan, dia menciptakan sendiri rasa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, nanti videonya akan yang share Pak Ibu. Oke. Nah, ini intervensi 30 detik Bapak Ibu. Artinya apa sih yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat terhadap anak-anak? Apakah kamu, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, artinya kita tidak bertentangan dengan anak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Jadi dikembalikan kamu. Apa yang kamu ingin perbuat lebih baik dan seterusnya. Walaupun 30 detik artinya kita melempar itu sudah memberikan ruang kepada siswa untuk dia memikirkan, menggali keyakinan yang ada dalam dirinya untuk memecahkan masalah yang dia hadapi saat itu atau yang dia lakukan. Baik Pak Ibu, sudah habis materinya Pak Ibu. Berikutnya refleksi Pak Ibu, singkat ya. Mungkin ada berapa orang nanti yang minta tanggapan, 1-2 orang aja atau 1 orang boleh. Refleksi ada banyak Bapak Ibu, 4P, yang pakai yang 4P, banyak sekali teori refleksi. Nah, poinnya adalah refleksi ini kalau yang analogikan, kita bercermin di air bening. Di saat airnya tidak tenang, maka kita tidak bisa melihat. Jadi refleksi itu kita merenung, kemudian dengan tenang kita akan bisa akhirnya mengambil hal yang paling menyentuh kita di dalam apa yang sudah kita amati. Jadi yang minta refleksi dari kegiatan kita dari awal tadi, dari sharing pemahaman yang sampaikan. Yang pertama peristiwa, apa yang paling menarik dari kegiatan berbagi hari ini dengan materi disiplin positif, teori motivasi, hukuman keyakinan, kelas, KDM, dan segitiga. Apa dari sekian itu kata yang mana atau hal apa yang paling menarik? Kejadian apa boleh saja. Yang kedua perasaannya bagaimana? Saya senang itu perasaan. Oh, saya senang. Saya sedikit bingung gitu kan karena tadi hukuman itu adalah penghargaan adalah hukuman. Terus pembelajaran manfaat atau kesimpulan apa yang Anda rasakan setelah kegiatan berbagi pemahaman? Apa kira-kira yang merubah kesimpulan kita dan hal kecil apa yang akan Anda lakukan ke depan? Yang bisa diambil dari kegiatan berbagi hari ini Pak Ibu. Silakan Pak Ibu, perwakilan saja. Siapa? Mohon maaf dibatasi tidak semua ya, nanti lama.
Kira-kira, silakan Ibu. Om Swastiastu, terima kasih atas Swastiastu. waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan suatu hasil tanggapan atau hasil penerimaan dari apa yang diberikan dipaparkan oleh Bapak tadi. Jadi dari materi yang semuanya itu secara umum baik ya, bagus untuk kita semua di dalam memajukan pendidikan, pembelajaran untuk membangun situasi yang positif dan kondusif. Tetapi dalam materi keyakinan tadi, tolong ditambahkan untuk berdoa sembahyangnya. Oh, siap Bu. Oke. Paling atas tulis, Yap. jangan dalam dulu. Dan Iya. lainnya itu. Jadi kita menanamkan itu. Jadi yang untuk kita bisa mencapai seperti itu dengan moral atau karakter anak baik, tapi lebih indahnya dan baiknya, jadi para yang ada di sekolah atau di instansi, baik itu staf dan guru, itu harus menunjukkan perilakunya juga, sikap perilakunya, karena kita itu sebagai aparat yang ada di suatu lembaga itu menjadi contoh. Tetapi kalau kita selalu memberikan aturan, disiplin dan sebagainya kepada anak-anak, tapi kalau kita tidak melakukan itu tidak akan bisa terwujud dengan baik sesuai dengan apa tujuan kita. Satu, umpama dalam pergaulan, kita itu tidak menutup atau membatasi pergaulan antara teman, antara siswa, tetapi harus tahu koridornya, etikanya. Umpama contoh dari dengan murid dan guru, supaya tahu bahwa kapan dia itu bisa tahu etika, bagaimana dia harus bersikap pada guru. Kemudian guru juga begitu kepada anak. Jadi kalau dia akan sharing dan sebagainya, bermain atau bercanda, itu juga dia harus tahu porsinya di mana. Terutama dalam juga di pembelajaran itu, kalau bisa setiap mulai dan akhir itu disertai dulu, diajak anak-anak itu menyatukan pikiran dalam keyakinan, yaitu berdoa. Nah, nantinya apa yang kita akan inginkan laksanakan sesuai dengan tujuan, minta mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bisa berjalan lancar dan rahayu. Jadi seperti itu. Intinya, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan apa yang dibagi tadi, sharingnya itu dengan perasaan yang tadi apa yang Bapak sampaikan. Saya merasakan bahagia, senang itu untuk membahagiakan, memperbaiki, menjadi lebih baik kita semua untuk kemajuan dari sekolah kita. Sekian, terima kasih. Yang untuk memperbaiki Om Santi. Ibu. Terima kasih Ibu Sumi. Demikian Pak Ibu, kita bisa mendengarkan bersama ya, refleksi dari beliau Bu Sumi. Ya, cukup banyak tadi ya, mulai dari contoh masukannya adalah berdoa yang di awal kepada yang di atas paling utama dulu, karena itu bisa menenangkan kita dan seterusnya dari banyak. Baik Bapak Ibu, dia yakin setiap orang dalam refleksi ini pasti berbeda-beda hal yang paling berkesan dari apa yang kita lakukan tadi, pasti berbeda-beda tanggapannya. Ya, memang seperti itu kodratnya. Setiap orang melihat sesuatu kejadian itu pasti sudut pandangnya beda-beda, tanggapannya pasti akan berbeda-beda. Nah itulah juga yang melatar belakangi restitusi Pak Ibu, karena pandangan orang berbeda-beda kita harus hormati, kita gali gitu. Seperti apa sih? Nah tadi udah banyak sekali masukan dari Ibu,
refleksi langsung terkait dengan realita yang ada. Nah, itu yang saya sampaikan. Ibu tadi di materi juga sempat yang share tadi, mulailah dari diri kita. Guru penggerak itu harapannya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergerak, orang itu tergerak dari dalam diri sendiri, intrinsiknya. Harapannya karena faktor intrinsik, orang itu tergerak, kemudian dia bergerak. Nah, setelah dia bergerak, karena motivasinya kebajikan universal, pasti pergerakannya itu hal-hal yang mulia. Begitu dia melakukan hal-hal yang mulia di lingkungan itu, nanti secara otomatis lingkungan juga ikut bergerak sesuai dengan contoh tadi. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Itulah tujuannya dari program guru penggerak sesuai dengan namanya. Nah, demikian Bapak Ibu sharing yang bisa Tiang sampaikan. Sekali lagi ini dia baru belajar satu modul, masih ada 3 modul lagi. Sebenarnya banyak sekali teorinya, ini hanya tadi kan di 1.4, 1.1 sampai 1.3 itu materinya padat sekali. Ya, nah, tetapi dengan modul 4 ini sudah cukup mewakili semuanya. Demikian Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak bisa Tiang berikan kesempatan merefleksi semua, pasti semua punya masing-masing. Nanti file ini sekali lagi akan Tiang share sehingga bisa kita pelajari masing-masing lagi, ya, sehingga kembali harapan kita, visi dan misi sekolah kita dapat tercapai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak Ibu atas perhatiannya, kemudian atas Bapak Ibu sudah mengeluarkan waktu, ya, sudah mengkondisikan agar Bapak Ibu bisa ikut dalam kegiatan berbagi ini. Ya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang Tiang sampaikan atau yang Tiang lakukan dalam proses tadi ada yang tidak berkenan. Sekali lagi tujuannya ini hanya sharing Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan, saya juga banyak belajar dari ini. Mari kita sama-sama merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya. Yang untuk dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu.